Cerita ini berawal dari seorang gadis muda yang sedang bermain dan menangkap belalang di depan sebuah kabin terpencil. Gadis muda itu bernama Wen Ling. Tiba-tiba seorang lelaki asing datang dengan berbadan besar menghampirinya. Lelaki itu mencoba mengajak berbicara dan berteman dengan Wen Ling. Mereka pun berkenalan. Lelaki besar itu bernama Leonard. Leonard bercerita tentang kesamaan mereka yang suka menangkap belalang. Wen Ling pun tak segan bercerita tentang kedua ayahnya, Eric dan Andrew. Leonard memberikan hadiah sebuah bunga dan mereka bermain tanya jawab. Sesekali Leonard menatap ke arah hutan dan membuat Wen bertanya-tanya. Namun, tiba-tiba datang sekumpulan orang dengan membawa benda-benda tajam seperti senjata. Wen pun mulai ketakutan. Namun Leonard tetap tenang dan mengatakan mereka adalah teman kerja dalam menyelamatkan dunia. Wen pun berjalan dengan cepat menuju ke kabin. Namun Leonard tetap berbicara agar Wen dan kedua ayahnya membukakan pintu untuk mereka. Jika tidak, mereka akan memaksa masuk. Wen berlari dan meminta agar kedua ayahnya masuk ke rumah. Ayahnya pun kebingungan apa yang sebenarnya terjadi. Saat Wen sedang bercerita, tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Salah satu ayah Wen yang bernama Eric bertanya siapa yang di luar. Leonard pun menjawab. Namun Eric dan Andrew sedang tak menerima tamu. Mereka meminta dengan baik agar Leonard pergi dari kabinnya. Leonard bersama 3 temannya bernama Sabrina, Adrian, dan Raymond. Mereka datang untuk sebuah misi. Andrew dan Eric melihat dari jendela. Mereka membawa benda-benda seperti senjata palu dan tombak. Andrew mencoba menelpon polisi, namun telepon mereka tak tersambung. Mereka memaksa masuk ke dalam kabin. Eric, Andrew, dan Wen dengan cepat mengunci pintu dan jendela. Namun mereka memecahkan kaca jendela dan berhasil masuk. Eric mencoba melawan, namun Eric terjatuh dan pingsan. Andrew dengan cepat membantu Eric. Terjadilah perkelahian. Tiba-tiba Wen sudah digendong oleh Leonard. Saat Eric sadar, mereka sudah dalam keadaan terikat. Wen dan kedua ayahnya disandra di dalam kabinnya. Salah satu 4 orang asing itu bernama Sabrina. Dia adalah seorang perawat. Dan begitulah seterusnya, keempat orang asing itu memperkenalkan diri mereka masing-masing. Leonard berkata bahwa sekarang sudah waktunya. Leonard menjelaskan kedatangannya ke kabin adalah untuk mencegah kiamat dengan bantuan Eric, Andrew, dan Wen. Apakah kiamat akan terjadi atau tidak itu tergantung pilihan Eric, Andrew, dan Wen. Mereka harus rela mengorbankan salah satu dari anggota keluarga untuk mencegah kiamat. Dengan cara membunuh salah satu dari keluarga. Jika tidak, akan terjadi kiamat dan dunia ini akan berakhir. Andrew berpikir Leonard dan ketiga kawannya adalah orang gila. Leonard kembali menjelaskan, Wen, Eric, dan Andrew adalah orang yang baik sehingga mereka menjadi keluarga yang terpilih untuk melakukan pengorbanan. Leonard dan kawan-kawan tidak ingin menyakiti mereka. Andrew menolak untuk melakukan pengorbanan tersebut. Andrew tak menghiraukan meskipun orang di luar sana kehilangan nyawa karena kiamat. Leonard dan kawan-kawan seperti mempunyai penglihatan masa depan. Dan semua itu begitu nyata dan mereka meyakininya. Mereka seperti dituntun menuju ke kabin itu. Leonard menyampaikan penglihatan masa depan yang akan terjadi. Dari kota-kota yang akan tenggelam dan langit akan runtuh. Hanya dengan pengorbanan mereka, maka dunia akan selamat. Andrew semakin tak percaya dan mengatakan Leonard gila. Leonard menanyakan kembali siapa yang dipilih untuk dikorbankan. Namun Andrew dan Eric menolak. Akhirnya Raymondlah yang dikorbankan. Raymond menutup kepalanya dengan kain, dan kawan yang lain memukul dan memalu Raymond. Raymond pun tewas seketika. Wen yang ketakutan memeluk erat ayah Andrew.
Leonard menyalakan TV dan di berita terkini telah terjadi gempa dan kemudian tsunami di beberapa tempat. Ini adalah akibat yang terjadi jika Andrew dan Eric tidak memilih siapa yang harus dikorbankan. Andrew masih belum percaya dengan apa yang Leonard katakan. Sementara TV masih menyala dengan rentetan kejadian alam yang sama dengan apa yang dikatakan Leonard. Leonard memberikan waktu untuk Andrew dan Eric berpikir siapa yang akan dipilih. Andrew tetap berkata tidak, namun Eric mulai goyah. Ia mulai percaya dengan perkataan Leonard. Andrew teringat betapa bahagianya mereka saat baru tiba di kabin. Andrew mengkhawatirkan keadaan Eric karena Eric mengalami gegar otak ringan. Diam-diam, Wayne mencoba untuk kabur melalui ruang basement. Wayne berlari dan bersembunyi di balik pohon, sementara Leonard mencari dan memanggil-manggil Wayne. Namun Wayne tertangkap dan dibawa masuk kembali ke kabin. Andrew berpikir Leonard dan kawan-kawan adalah pembohong dan meminta agar berhenti. Andrew teringat salah satu orang asing itu pernah bertemu di bar dengan nama yang lain. Itu bukti mereka pembohong. Namun Leonard meyakinkan bahwa mereka memiliki penglihatan masa depan yang sama. Saat sarapan pagi, diam-diam Wayne menyembunyikan pisau dan memberikan ke Eric untuk memotong ikatan tali di tangannya. Tibalah waktunya. Leonard bertanya kembali siapa yang akan dipilih untuk dikorbankan dan secepatnya harus diputuskan. Jika tidak, Adrianlah yang akan dikorbankan. Eric meminta agar Adrian pergi. Tak perlu berbuat sejauh ini. Semua akan baik-baik saja. Namun Adrian menolak karena semuanya tak bisa berhenti sebelum Eric harus memilih. Andrew tetap tak mempercayai apa yang dikatakan Adrian. Adrian pun bersiap untuk dikorbankan. Ia menutup kepalanya dengan kain. Andrew memohon agar Adrian berhenti melakukan aksinya. Namun, semua sudah keputusannya. Adrian pun dipukul dengan tombak dan palu hingga ia tewas. Sabrina hanya bisa menangis. Leonard berkata bahwa ratusan orang akan kehilangan nyawanya sekarang. Andrew merasa itu tak mungkin terjadi. TV pun dinyalakan, dan benar apa yang dikatakan Leonard. Kejadian-kejadian yang ada di penglihatannya telah terjadi. Ratusan orang telah kehilangan nyawanya. Eric mulai mempercayai Leonard. Namun Andrew menenangkan Eric agar sadar dan tidak terpengaruh. Andrew berpikir secara normal dan wajar. Andrew merasa semua itu sudah diatur oleh Leonard. Tiba-tiba Wayne berteriak untuk melihat film kesukaannya. Dan bersamaan dengan itu, tali ikatan Eric pun terlepas. Eric mencoba melawan Leonard. Namun Leonard berusaha membujuknya. Diam-diam Andrew juga terlepas dari ikatannya dan berjalan menuju ke mobilnya untuk mengambil senjata. Namun tiba-tiba Sabrina memukul kaki Andrew hingga terjatuh. Andrew melemparkan tanah ke mata Sabrina. Sabrina berteriak karena tak bisa melihat. Andrew berusaha di dalam mobil untuk mengambil tembakan. Namun Sabrina berhasil memecahkan kaca mobil dan menusuk Andrew dengan senjatanya. Andrew tetap bertahan untuk merakit pistolnya. Andrew mengancam akan menembak Sabrina. Sabrina pun berlari. Di dalam kabin, Eric juga sedang berusaha untuk melawan Leonard. Mereka sama-sama memegang senjata. Andrew marah dan ingin membawa keluarganya pergi. Tiba-tiba Sabrina datang dan berlari. Secara refleks Andrew menembak Sabrina. Sabrina pun tewas. Wayne yang ketakutan hanya bisa memeluk Eric. Leonard merasa pengorbanan Sabrina belum sempurna. Leonard pun berulang kali memukul tubuh Sabrina dengan tombak. Walau dia tahu Sabrina telah tewas ditembak. Andrew menodongkan pistol agar Leonard masuk ke kamar mandi. Ia berniat untuk menguji Leonard di sana. Namun, Leonard memecahkan kaca. Andrew berpikir Leonard telah kabur. Ia pun membuka pintu kembali untuk memastikan, namun ternyata Leonard bersembunyi di balik tirai dan Leonard berhasil keluar dan menguasai keadaan. Leonard meminta agar TV dinyalakan.
Eric menyalakan TV dan menyaksikan berita tentang rentetan kejadian di luar nalar manusia. Bahkan Leonard hafal dengan kata-kata yang diucapkan oleh pembawa berita. Andrew tetap tak percaya. Andrew menganggap semua itu hanya kebetulan dan tipuan. Leonard meminta agar semuanya pergi ke belakang. Leonard ingin melakukan bagiannya. Ia duduk di kursi dan mengambil pisau. Leonard menceritakan ia mendengar teriakan yang terus-menerus. Dan ia juga mendapatkan penglihatan tentang adanya kiamat. Ia memohon kepada Eric dan Andrew untuk memilih agar bisa menyelamatkan dunia ini. Leonard pun menggorok lehernya sendiri. Ia pun tewas. Seketika itu langit berubah menjadi gelap dan petir menyambar. Eric mencoba membujuk Andrew. Apa yang dikatakan Leonard adalah benar adanya. Namun Andrew berpikir mereka adalah pembohong yang hanya membenci dirinya. Eric telah siap untuk dijadikan pengorbanan selanjutnya. Eric seperti melihat masa depan tentang Andrew dan Wayne yang hidup bahagia. Tak lama setelah itu terdengar bunyi tembakan. Eric pun tergeletak dan Andrew menangis. Andrew menemui Wayne yang bersembunyi di rumah pohonnya. Mereka pun menangis. Dan tiba-tiba petir menyambar kabin hingga kabin terbakar. Mereka berjalan di tengah hutan yang sepi untuk mencari bantuan. Mereka memakai mobil Leonard yang terparkir di tepi jalan dan berhenti di tempat makan terdekat yang sudah dipenuhi dengan orang dan menyaksikan siaran berita terkini bahwa keadaan sudah mulai kondusif. Andrew menemukan barang-barang identitas Leonard dan kawan-kawannya di mobil. Andrew baru menyadari dan percaya apa yang Leonard katakan adalah benar. Ia pun pergi bersama Wayne. Cerita pun berakhir.